Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1, kelas 11 MIPA 6, SMA Negeri 1 Cigombong. Di video ini kami akan membahas materi mengenai sistem ekskresi pada organ ginjal yang meliputi struktur ginjal, fungsi ginjal, proses pembentukan urin, dan yang terakhir penyimpanan sementara urin. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Naira Nurrahmi Febrianti dan juga bersama rekan saya yaitu Widi Febrianti, Hana Fitria, dan Muhammad Albanirai. Nah, sebelum membahas mengenai organ ginjal pada sistem ekskresi, kami akan membahas fungsi sistem ekskresi terlebih dahulu. Fungsi sistem ekskresi yang pertama, menurunkan kadar zat produk metabolisme atau metabolit dalam tubuh agar tidak menyebabkan akumulasi atau penimbunan. Yang kedua, melindungi sel-sel tubuh dari zat-zat yang bersifat racun. Yang ketiga, menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh atau homeostasis. Dan yang terakhir, membantu mempertahankan suhu tubuh. Nah, setelah mengetahui fungsi dari sistem ekskresi, kita akan langsung membahas ke inti materi, yaitu ginjal. Mungkin teman-teman sudah sering mendengar yang namanya ginjal, tetapi mungkin juga ada sebagian dari teman-teman yang belum tahu persis bagaimana bentuk ginjal. Jadi, ginjal itu berbentuk seperti kacang, berwarna merah tua keunguan. Berat dan besarnya bervariasi, bergantung pada jenis kelamin, usia, dan ada tidaknya ginjal pada sisi lain. Nah, teman-teman bisa lihat di layar, kira-kira seperti itu bentuk ginjal. Adapun fungsi-fungsi ginjal sebagai berikut. Yang pertama, pengaturan keseimbangan asam basa melalui ekskresi ion hidrogen, bikarbonat, dan amonia. Yang kedua, penjaga tekanan darah melalui pengaturan pengeluaran garam dan air. Yang ketiga, pengaturan keseimbangan konsentrasi ion-ion penting dalam tubuh. Yang keempat, pengeluaran zat sisa organ. Yang kelima, pengaturan produksi sel darah merah di dalam sumsum tulang dengan melepaskan hormon eritropoietin. Yang keenam, mengubah vitamin D inaktif menjadi vitamin D aktif. Yang ketujuh, pengendalian konsentrasi nutrisi darah. Yang kedelapan, menghasilkan enzim renin. Dan yang terakhir, pengeluaran zat racun. Yang selanjutnya ada struktur ginjal. Ginjal dilindungi oleh lapisan jaringan ikat, yaitu yang pertama ada fascia renal atau pembungkus terluar, yang kedua ada lemak parirenal, yang ketiga ada lemak pararenal atau bantalan ginjal, dan yang terakhir ada kapsul fibrosa atau membran halus transparan yang langsung membungkus ginjal. Teman-teman bisa lihat gambar yang ada di layar HP-nya masing-masing ya. Di situ ada gambar dari struktur ginjal. Nah, apa aja sih struktur ginjal itu? Untuk bagian-bagian dari struktur ginjal akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada bagian-bagian ginjal meliputi lobus ginjal. Bagian menyusun ginjal terdiri atas satu piramida ginjal, kolomnya yang berdekatan dan jaringan konteks yang melapisi. Yang kedua ada hilus atau hilum, cekungan pada sisi medial yang membentuk bukaan pada ginjal sebagai tempat keluar masuknya pembuluh darah dan keluarnya ureter. Yang ketiga ada sinus ginjal, itu rongga yang berisi lemak yang membuka pada hilus. Yang keempat ada parenkim ginjal, yaitu jaringan yang menyelubungi struktur sinus ginjal. Jaringan ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu korteks, yaitu bagian luar, dan medula, yaitu bagian dalam. Yang kelima pelvis renalis, yaitu rongga perluasan ujung proksimal atau di bagian atas ureter. Ujung bercabang menjadi 2 atau 3 kali major. Setiap kaliks major bercabang lagi menjadi 8-18 kaliks minor yang menutupi palipa ginjal. Kaliks minor berfungsi menampung urin yang terus keluar dari papila.
dari kaliks minor, urin masuk ke kaliks major, selankir pelvis renalis. Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa di dalam parenkim ginjal terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada korteks. Korteks tersusun dari nefron-nefron. Nefron merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari ginjal yang membentuk urin. Nefron tersusun dari dua komponen, yaitu komponen vaskuler atau pembuluh dan komponen tubuler atau tabung. Komponen vaskuler atau pembuluh terdiri atas arteriola aferen, glomerulus atau gulungan kapiler berbentuk bundar, arteriola eferen, dan kapiler peritubuler. Yang selanjutnya ada komponen tubuler atau tabung. Suatu tabung berongga yang dibentuk oleh satu lapisan sel epitel dan berisi cairan. Komponen tubuler terdiri atas kapsul Bowman yang berbentuk cangkir, tubulus contortus proximal, lengkung Henle naik atau ascendent, lengkung Henle turun atau descendent, tubulus contortus distal, dan ductus collectivus. Tubulus contortus proximal merupakan saluran berliku-liku yang terletak di dekat kapsul Bowman. Sedangkan lengkung Henle merupakan saluran penghubung antara tubulus contortus proximal dan tubulus contortus distal. Nah, selain itu, glomerulus dan kapsul Bowman disebut juga dengan corpuscle renalis atau badan Malpighi. Bagian yang kedua yaitu medula. Medula terdiri atas 15-16 massa triangular atau 3 sisi yang disebut piramida ginjal yang tersusun dari sistem tubulus berukuran mikroskopis. Sistem tubulus pada medula meliputi lengkung Henle atau ansa Henle, descendent dan ascendent, ductus collectivus, dan ductus papillaris Bellini. Ujung dari setiap piramida disebut papila ginjal yang permukaannya seperti saringan karena terdapat banyak lubang kecil yang dilewati oleh tetesan urin. Papila menuju ke kaliks minor yang berhubungan dengan saluran pengumpul urin. Di dalam ginjal terdapat bagian yang dinamakan nefron. Nefron dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu nefron korteks dan nefron juxtamedula. Semua nefron terdapat di bagian korteks. Pada nefron korteks, glomerulus terletak di lapisan luar korteks dan memiliki lengkung Henle yang pendek. Sedangkan pada nefron juxtamedula, glomerulus terletak di lapisan dalam korteks dan memiliki lengkung Henle yang panjang hingga menjulur ke bagian medula. Kapiler peritubuler pada nefron juxtamedula membentuk lengkung vaskuler yang disebut vasa recta. Nah, yang selanjutnya ada struktur nefron. Teman-teman bisa lihat gambar yang ada di layar HP teman-teman ya. Di situ ada gambar ginjal, kemudian ginjal tersebut diperbesar sehingga terlihat struktur nefron. Nah, struktur nefron tersebut ada tubulus contortus distal, tubulus collectivus, kapiler peritubuler, tubulus contortus proximal, arteri eferen, glomerulus, kapsula Bowman, arteri aferen, lengkung Henle, dan yang terakhir ada vasa recta. Selanjutnya ada bagian-bagian nefron dan fungsinya. Bagian nefron yang pertama ada komponen vaskuler atau pembuluh yang terdiri dari arteriola aferen berfungsi membawa darah ke glomerulus. Yang kedua ada glomerulus berfungsi menyaring plasma darah bebas protein ke dalam kapsul Bowman. Yang ketiga ada arteriola eferen berfungsi membawa darah dari glomerulus. Dan yang terakhir ada kapiler peritubuler berfungsi memberikan darah untuk jaringan ginjal, berperan dalam pertukaran cairan di lumen bagian dalam tubulus. Kemudian bagian nefron yang kedua ada komponen tubuler atau tabung yang terdiri dari kapsul Bowman, berfungsi mengumpulkan filtrat glomerulus.
Kemudian yang kedua ada tubulus contortus proximal, berfungsi mereabsorpsi urin primer dan sekresi yang tidak terkontrol zat-zat tertentu. Yang ketiga ada lengkung Henle, berfungsi mengatur tingkat osmotik darah dan hipertonik atau hipotonik urin. Dan yang terakhir ada tubulus contortus distal dan ductus collectivus yang berfungsi mereabsorpsi terkontrolnya Na+ dan H2O, sekresi K+ dan H+, cairan yang meninggalkan ductus collectivus yang merupakan urin yang masuk ke pelvis ginjal. Nah, teman-teman sudah mengetahui mengenai organ ginjal. Selanjutnya, kami akan menjelaskan proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin terbagi menjadi 3. Proses yang pertama yaitu filtrasi, proses yang kedua yaitu reabsorpsi, dan proses yang terakhir yaitu augmentasi. Untuk penjelasan masing-masing proses tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya. Proses pembentukan urin yang pertama yaitu filtrasi. Filtrasi glomerulus adalah proses penyaringan plasma bebas protein melalui kapiler glomerulus ke dalam kapsul Bowman. Setiap hari terbentuk rata-rata 180 liter filtrat glomerulus. Laju filtrasi glomerulus dikontrol oleh saraf simpatik. Lalu selanjutnya ada mekanisme filtrasi glomerulus. Ketika darah mengalir melalui glomerulus, cairan yang difiltrasi harus melewati membran glomerulus yang mampu menahan sel darah dan protein plasma. Membran glomerulus terdiri dari 3 lapisan, yaitu yang pertama dinding kapiler, lalu yang kedua membran basal, lalu yang ketiga lapisan dalam kapsul Bowman. Nah, setelah mengetahui mekanisme dari filtrasi glomerulus, selanjutnya ada komposisi filtrat glomerulus atau urin primer. Ciri-ciri filtrat glomerulus yang pertama, mengandung H2O dan zat-zat terlarut seperti glukosa, klorida, natrium, kalium, fosfat, urea, asam urat, dan kreatinin. Yang kedua, hampir tidak mengandung plasma dan kandungan albumin kurang dari 196. Dan yang terakhir, tidak mengandung elemen seluler seperti sel darah merah, karena sel darah merah tidak difiltrasi. Proses yang kedua yaitu reabsorpsi tubulus. Reabsorpsi tubulus adalah proses penyerapan kembali zat yang dibutuhkan oleh tubuh seperti glukosa, asam amino, nutrisi organik, air, dan garam mineral. Reabsorpsi terjadi secara pasif atau osmosis tanpa energi maupun aktif atau memerlukan energi. Tubulus memiliki kemampuan reabsorpsi yang besar dan sangat selektif terhadap bahan-bahan yang diperlukan oleh tubuh. Biasanya, tubulus mereabsorpsi sekitar 99% dari H2O yang terfiltrasi, 100% gula terfiltrasi, dan 99,5% garam yang terfiltrasi. Urin yang dihasilkan setelah proses reabsorpsi tubulus disebut urin sekunder. Untuk dapat direabsorpsi, bahan harus melewati 5 penyaring terpisah yang disebut transport transpital. Reabsorpsi bahan yang dibutuhkan oleh tubuh yaitu yang pertama, ion-ion natrium. Reabsorpsi terjadi secara pasif atau difusi terfasilitasi oleh saluran protein maupun aktif atau pompa natrium kalsium. Reabsorpsi terjadi di tubulus contortus proximal, lengkung Henle, ascendent atau naik, tubulus contortus distal, dan ductus collectivus yang dikontrol oleh enzim renin, hormon angiotensin, dan aldosteron. Yang kedua,
ion klorin, dan ion negatif lainnya. Secara pasif, berdifusi ke dalam sel-sel epitel dari lumen tubulus mengikuti pergerakan natrium yang keluar menuju ke cairan kapiler tubuler. Yang ketiga, glukosa, fruktosa, dan asam amino direabsorpsi secara difusi dipermudah oleh saluran protein dan kontraspor atau protein transport yang berperan seperti enzim. Yang keempat, air direabsorpsi melalui osmosis bersama-sama dengan ion natrium dari area berkonsentrasi air tinggi dalam lumen tubulus ke area berkonsentrasi rendah dalam cairan interstisial dan kapiler peritubuler. Yang kelima, urea direabsorpsi secara difusi sekitar 50% dan sebanyak 50% urea lainnya akan diekreksikan ke dalam urin. Dan yang terakhir, ion anorganik atau kalium, kalsium, fosfat, dan sulfat dan sejumlah ion organik lainnya direabsorpsi melalui transport aktif. Proses yang ketiga yaitu augmentasi. Augmentasi atau sekresi tubulus adalah transport aktif yang memindahkan zat-zat tertentu dari darah dalam kapiler peritubuler keluar melewati sel-sel tubuler menuju ke cairan tubuler dan masuk ke dalam urin. Semua zat yang masuk ke cairan tubuler dan tidak direabsorpsi akan dieliminasi ke dalam urin sesungguhnya. Sekresi tubulus terjadi melalui transport transepitel, tapi langkah-langkahnya berlawanan arah dari proses reabsorpsi tubulus. Augmentasi terjadi di tubulus contortus proximal, tubulus contortus distal, dan ductus collectivus. Nah, augmentasi itu sendiri meliputi dua bagian. Yang pertama ada ion hidrogen, amonia, kreatinin, asam hipurat, obat-obatan tertentu misalnya penisilin, dan zat-zat kimia asing yang kemudian disekresikan ke dalam tubulus secara aktif. Sekresi ion hidrogen dan amonia membantu dalam pengaturan pH plasma dan keseimbangan asam basa cairan tubuh. Yang kedua ada sekresi ion kalium yang dikontrol oleh hormon aldosteron. Ion kalium secara aktif direabsorpsi di tubulus contortus proximal tetapi disekresikan di tubulus contortus distal dan ductus collectivus. Nah, selanjutnya materi yang terakhir yaitu penyimpanan sementara urin yang akan disampaikan oleh rekan saya. Urin dari ductus collectivus menuju ke pelvis renalis, selanjutnya mengalir melalui ureter dan masuk ke vesika urinaria atau kandung kemih. Kontraksi peristaltik otot polos dinding ureter mendorong urin dari ginjal ke kandung kemih. Kandung kemih berbentuk seperti buah pir, kendi terbalik dengan puncak mengarah ke depan bawah. Dinding kandung kemih berlipat-lipat dengan struktur otot yang dapat meregang untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan urin sehingga tidak terus-menerus membuang urin. Dari kandung kemih, urin mengalir ke uretra, selanjutnya melalui lubang luar dibuang ke luar tubuh. Uretra berdiameter 4-6 mm. Uretra pada laki-laki membawa cairan semen dan urin tetapi tidak secara bersamaan. Keinginan membuang air kecil disebabkan penambahan tekanan di dalam kandung kemih akibat isi urin di dalam sudah mencapai 170 sampai 230 mili. Peristiwa pembuangan urin, pengosongan kandung kemih disebut mikturisi yang merupakan gerak refleks yang dapat ditahan atau dikendalikan oleh saraf pusat otak. Nah, itu dia pembahasan materi mengenai sistem ekskresi pada organ ginjal. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi teman-teman semua. Kami juga ingin memohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dan salah-salah kata dalam penyampaian. Dan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.